Shalom, Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, TKS Yeni Yurike, dalam renungan harian. Saya harap kita semua yang ada pada saat ini tetap sehat dan tetap semangat di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Ibu Bapak yang terkasih, nas yang menjadi dasar renungan kita hari ini diambil dari 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dengan perikop Naaman disembuhkan. Berbicara tentang Naaman, saya langsung ingat lagu sekolah minggu, lagu-lagu pada zaman saya masih menjadi anak sekolah minggu. Lagu tentang Naaman sakit kusta yang disuruh Elisa mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Guru-guru sekolah minggu yang ada pada saat ini maupun yang lalu pasti akrab sekali dengan lagu ini. Pasti tahu lagu-lagu ini. Kisah tentang seorang Naaman yang sedang mengalami sakit kusta ini cukup terkenal. Bahkan kita bisa hafal bagaimana alur ceritanya. Namun dalam renungan kali ini, saya berfokus pada seorang gadis yang menjadi tawanan orang Aram dan kemudian menjadi pelayan bagi istri Naaman yang dijelaskan dalam teks kali ini. Bagi orang Israel, menjadi tawanan dan terbuang di negeri asing itu adalah sebuah aib yang besar. Hal itu sama artinya memisahkan mereka dari Tuhan Allah. Dari Tuhan Allah yang mereka percayai. Maka kalau kita baca di saat bangsa Israel terbuang, yang mereka nantikan adalah waktu kembalinya mereka ke tanah Yehuda. Dan itulah isi doa mereka. Serta ada kecenderungan mereka mengutuk negeri tempat mereka itu dibuang. Ibu Bapak yang terkasih, saat Naaman tiba-tiba terkena sakit kusta, kemungkinan yang umumnya terjadi, yang ada di pikiran gadis ini adalah ia merasa senang. Ia merasa gembira karena penculiknya, karena orang yang telah menculiknya ini, yang telah menawan dia, tuan ini, di mana ia menjadi budak terkena kutukan yang bisa dikatakan baginya kutukan dari Tuhan. Ingat, yang perlu kita ingat bahwa penyakit kusta pada saat itu adalah penyakit yang tidak tersembuhkan dan yang sangat menular. Sehingga para penderita ini harus diasingkan dan harus hidup tersendiri. Tidak bisa bertemu dengan banyak orang. Atau bisa dikatakan najis. Dia seorang yang najis. Kalaupun ada yang bisa menyembuhkan penyakit kusta ini hanya satu orang. Hanya Tuhan Allah. Tuhan itu sendiri yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Tetapi sidang sekalian, saudara-saudari sekalian, ibu bapak sekalian, apa yang dilakukan oleh gadis ini adalah memberitahukan bahwa ada harapan kesembuhan di tanah Israel. Ia mengalahkan semua naluri alamiah sebagai seorang Israel yang ditawan oleh orang asing. Oleh orang yang bukan dari bangsa Israel. Apa yang dilakukan? Dia menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar baik. Bayangkan
Seorang tawanan yang dia sendiri tidak tahu bagaimana ia bisa bertahan hidup di tempat asing. Atau apa yang akan terjadi dalam kehidupannya, apa yang akan terjadi padanya. Apapun yang dilakukan oleh orang yang menjadikannya seorang tawanan. Dia tidak tahu apapun yang terjadi ke depannya. Sama sekali tidak tahu. Namun ia berani bersuara, merekomendasikan Naaman agar ia bertemu dengan Elisa yang dapat menyembuhkan penyakit kusta yang diderita oleh Naaman ini. Dan sedangkan saat itu penyakit itu tidak bisa disembuhkan, tapi dia mau merekomendasikan seorang Nabi Elisa. Padahal kalau kita pikir-pikir, ada resiko yang besar yang akan ditanggung oleh gadis itu ketika ia mengucapkan atau mengatakan tentang kesembuhan dari penyakit kusta itu. Ya, kalau sarannya diterima, bagus. Bagaimana kalau tidak? Apa yang akan terjadi pada hidupnya? Mungkin nyawanya bisa melayang di tangan Naaman. Ibu bapak saudara-saudari terkasih, mari kita perhatikan bahwa perempuan ini tidak sekedar mengatakan bahwa ada nabi yang bisa menyembuhkan di tanah Israel. Yang sesungguhnya gadis ini berikan adalah ada Tuhan. Ada Tuhan Allah yang hidup, yang mengalahkan semua kuasa penyakit. Itulah dibalik pernyataan seorang gadis ini. Kita melihat bahwa melalui kesulitan yang dihadapi gadis itu, ketika ia ditawan, ketika ia menjadi seorang tawanan, ia masih tetap bisa menyatakan kuasa Tuhan yang begitu besar, yang sangat besar. Memang tidak diceritakan apa yang terjadi selanjutnya pada gadis itu. Tapi ketika kita melihat cerita dari Naaman ini selanjutnya, kita melihat bagaimana sifat Naaman ini yang diubahkan. Ada kemungkinan ia menjadikan gadis itu kepala pelayan atau penasehatnya, atau memberikan posisi yang penting dalam tatanan pemerintahan yang ada, atau bisa saja ia mengembalikan gadis itu kepada keluarganya. Itu menjadi bagian yang pertama. Lalu yang kedua, di dalam Tuhan ada banyak hal-hal yang tidak terduga dapat terjadi. Ia adalah Tuhan yang luar biasa ajaibnya. Dia yang maha kuasa. Ada kesembuhan, ada kasih, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan, ada kehidupan yang kekal yang bisa kita ketemukan di dalam Tuhan. Terus dekatkan diri kepada Tuhan, berdoa dan memuliakan namanya. Yang ketiga, pahlawan-pahlawan bagi Tuhan adalah pribadi-pribadi atau orang-orang yang memberitakan namanya melalui kehidupan pribadinya, dimanapun dan dalam kondisi apapun yang dialami. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memampukan kita untuk terus hidup dan berharap hanya kepada satu nama, yaitu Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Amin untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang maha kuasa, terima kasih atas kekuatan, iman dan pengharapan kami di dalam nama-Mu. Tuntun dan bimbing kami agar kami senantiasa dapat menjadi pelayan-Mu yang setia, menjadi teladan iman dan pengharapan bagi sesama kami. Di saat kondisi apapun juga Tuhan, baik suka maupun duka. Di dalam nama-Mu kami menyerahkan hidup kami.